Irwan Musri, pengusaha tajir suami musisi Maya Estianty, Rabu kemarin baru saja mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang menjerat ex-kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Selama 5 jam Irwan menjalani pemeriksaan. Kabarnya ia mengetahui proses gratifikasi yang membelit ex-kepala Bea Cukai. Namun di depan juru warta, ia masih butuh mengingat peristiwa yang tengah dipersoalkan. Pasalnya, dugaan gratifikasi lewat barang mewah itu sudah berlangsung lama. Ada yang mau disampaikan Pak? Semua berjalan baik, saya hanya memberikan keterangan mengenai saya bisa memberikan keterangan kepada tim penyidik KPK, mungkin mereka yang akan beri keterangan. Terima kasih. Pak Eko Darmanto. Terus Pak, jalan. Pak Eko Pak. Tidak, saya sendiri karena ini kejadian yang lama, jadi saya tidak tahu, saya harus mengingat. Suami Maya Estianty ini hakul yakin hanya sebagai saksi, tidak terlibat sebagai pemberi gratifikasi, apalagi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Tapi bagaimana respon pihak KPK? Ini hanya keterangan bentuk beberapa hal yang lain, jadi tidak ada berhubungan dengan pemilihan jam. Itu clear. Saat Irwan harus menjalani pemeriksaan, ihwal patgulipat kasus TPPU dan gratifikasi ex-kepala Bea Cukai Jogja. Kemarin Maya Estianty justru tengah asyik berlatih vokal jelang konser reuni Duo Ratu. Maya bahkan asyik menyanyikan lagu Aku Baik-Baik Saja. Lantas benarkah Maya ingin memberi isyarat jika ia tengah baik-baik saja meski sang suami diperiksa tim anti rasuah yang selama ini bikin gelisah para terduga koruptor? Telah kuputuskan teman jauh karena tak mungkin terus bersama. Perpisahan jua lebih baik adanya, harus ku akui aku masih sayang kamu, namun hatiku tak mungkin dapat untuk memiliki hatimu. Walau pagi, tapi ku baik-baik saja. Waktu saat gue pacaran, gue bilang gini, gue orangnya cuek, gak bakal cari orang. Dia jawab, aku juga gak suka dicari. Good, gue bilang gitu. Maya sendiri tampak acuh apalagi memberi respon lewat media sosial. Padahal kasus yang diusut pihak KPK biasanya cukup serius. Dari saksi orang bisa mengarah ke tersangka atau bahkan tahanan. Lantas benarkah Irwan hanya akan menjadi saksi? Jauh dari akan ditetapkan sebagai tersangka apalagi tahanan. Bapak terima uang apa benar Pak? Karena kami kan sama perusahaan yang impor, jadi jalannya. Indonesia tuh ngikutin perjalanan hidup lu, dari lu hidupnya perfect, Hampir sempurna. hampir sempurna, ratu booming di mana-mana, the biggest girl group Duo yang ya? pernah ada di Indonesia, duo. Terus tiba-tiba personal life lu hancur. Dan di blow up di media terus-terusan bertahun-tahun gitu ya. Right? Ya. Dan itu kayak topik nomor satunya Indonesia. Iya, capek banget sih. Iya kan? Sampai gue agak-agak traumatik sama media gitu dulu. What was that feeling like? Awalnya malu karena kayaknya kok di blow up terus di media kan kayak diomongin terus kan ya. Ya kalau bener omongannya kan banyak kan fitnah ya kan. Iya. Digoreng sana, goreng sini. Tapi kan aku nggak banyak ngomong. Gue nggak banyak ngomong, nggak banyak jawab karena gue juga sifatnya cuek. Kebetulan gue cuek orangnya. Jadi nggak terlalu gue pikirin. Nah itu pada akhirnya orang-orang bilang bahwa gue tuh orang yang tangguh dan kuat. Padahal sebenarnya gue di-bless dengan sifat cuek itu. Walaupun itu kelemahan juga ya gitu. Iya.
Irwan Musri sendiri dikenal sebagai pebisnis sukses, terutama bisnis jam mewahnya yang sudah tersebar hampir 100 lebih outlet di tanah air. Dari bisnis yang dirintisnya sejak tahun 1982 itu, Irwan bahkan sukses merambah dunia fashion dengan brand-brand ternama yang jadi langganan selebriti dan sosialita papan atas. Ah, ini kamar gua, Bos. Oh wow. Kamar gua sendiri ya. Damn. Sayang banget lu tidurinnya rapi banget. Iya, kadang-kadang kalau udah rapi gini gua olahraga dulu sampai ngantuk sampai pagi, Iya. baru gua tidur. Oh, wow. Sayang berantakinnya. Iyalah. Iya. Can I see your bathroom? Wow, your bathroom is so nice. Tadi ruangan ini nggak segede ini. Akhirnya gue ngorbanin kamar sebelah. Oke. Jadi kamar mandi gue. Ini lucu banget. Ya itu buat matahari supaya nggak terlalu gelap. Malam-malam lu bisa lihat bintang kali ya? Nggak lah, ini kan nggak tembus pandang itu. Oh oke. Asal nggak ada abang-abang ngintip lu aja ya? nggak mungkin kalau ini. Nice living room ya. Ya ini buat nonton film sama anak-anak segala macam. Tapi anak-anak kayaknya lebih senang di luar sih. Mereka malas ke dalam sini. Look at all your branded item here. Miss Branded. Nggak juga. Ada beberapa tapi nggak banyak. Nggak yang harus tiap hari punya duit terus beli brand nggak. Ya, Mending gue ya. sedekahin aja gitu. Ya bener lah. Iya. Ngapain ada tas buat apa? Toh kalau misalnya gue minta apapun, which is gue jarang minta ya, tinggal ngambil di butik kan gitu. Iya bener. Kalau gue beli tas rasanya aneh, karena kalau gue misalnya ntar suatu saat gue meninggal, anak gue nggak bisa nikmatin kecuali menantu ya. Tapi gue lebih prefer ke jam tangan. Gitu. Jadi anak lu bisa nikmatin. Yes, dan kebanyakan jam tangan gue kayak laki gitu. Iya. Nice. Bukan hanya industri jam mewah dan fashion, Irwan bahkan sukses membangun bisnis properti hingga villa di kawasan Pulau Dewata. Bahkan Irwan disebut-sebut sukses merambah di dunia film. Ia pernah memproduseri film sekelas The Raid. Bersama Maya Estianty, ia juga mendirikan unit bisnis skincare produk Korea hingga parfum mahal. Ia juga sukses membangun bisnis kuliner berupa jajanan popcorn yang tersebar nyaris di seluruh outlet Asia. And look at your life today. Jadi gini loh, pernikahan kita tuh dari awal, aku bilang pokoknya anak-anak di sini, kamu di sana, aku akan mondar-mandir. Dan dia bilang nggak akan ada yang berubah dari pacaran sama yang... Kalau dulu kan aku nggak mungkin tinggal di sana ya, tapi kalau sekarang 3 hari di sana, 3 hari di sini. Dan itu menurut aku sangat berhasil membuat kita jadi nggak berantem. Awal-awal netizen mungkin bilang ini pasangan mau cerai apa gimana sih, sampai ada gosip gue mau cerai kan. Mungkin menurut mereka tuh aneh, tapi menurut gue itu adalah cara yang paling efektif buat pasangan supaya menjaga keharmonisan. Happy tapi kayak gitu. Happy. Lebih happy. Karena gue punya me time dan dia juga punya me time. Dan kalau misalnya Senin Selasa Rabu kan dia sibuk kerja. Ya. Kan nggak mungkin juga ada gue juga ngapain di situ mendingan gue sama anak-anak kan gitu loh. Ya. Kalau weekend kan pasti dia udah nggak kerja sama sekali tuh. That's interesting. That's cool. Gua mendingan begitu kali ya. Ya kenapa enggak gitu loh. Kan orang Indonesia kan selalu merasa bahwa menikah tuh harus bareng terus. Iya. Tapi mungkin ada yang bilang aneh karena mungkin takut pasangannya selingkuh kali ya. Jadi Iya. kalau kita kan udah trustnya udah 100%. Jadi Iya. saat kamu di sana ya aku percaya banget. Iya. Dan aku juga harus bisa menjaga integritas. Tapi setiap hari kontekan nggak? Apa kalau lagi me time? Ya udah, itu waktunya gue, jangan kontak gue. Kontak pagi, Ya. malam doang. Pagi pun cuma good morning, malam good night. That's Enak so kan? good. Enak. Wah, ini sih pernikahan yang blessed banget sih menurut gue. Iyalah udah kaya nggak diribetin lagi. Ember. Dengan seluruh capaian bisnis di segala bidang itu, mungkinkah pria kelahiran Surabaya 1962 ini ikut terseret kasus gratifikasi? Karena saya dari pagi jadi agak sedikit capek. Jadi harus jual beli itu. Dada dulu Pak. Dua kacanya. Nah itu dia, makanya dengan adanya kejadian gue dibikin terpuruk itu sebenarnya bagus buat gue karena gue tuh kayak disuruh Tuhan untuk mencari Tuhan itu sendiri gitu. Tadinya kan gue kan kayak hidup di dunia aja nggak, ya udahlah ya Tuhan tuh siapa gitu kan, kayak yang emang ngerasa bahwa semua tuh bisa karena gue sendiri. Iya. Tapi akhirnya harus dibegitukan supaya gue mencari siapa sih yang mencipta gue gitu kan. Dan pada akhirnya begitu gue udah paham, semua kayak dibalikin semuanya dan lebih bahagia dibanding dulu gitu. Dan gue
udah diberikan yang lebih daripada yang kemarin kok gitu loh. Nah tapi kadang-kadang netizen yang nggak move on. Iya benar. Padahal ya gue udah move on dari kapan tahun kali Iya, gitu lu kan. udah maafin. Udah maafin semuanya. banget. Dua belah pihak udah ikhlas. Ikhlas. I'm happy now gitu. Tapi jangan ganggu gue gitu. Gitu aja kan. Ini ngomong-ngomong kita ngobrol langsung hujan. Iya, Rezeki datang rezeki lagi. datang. Wah, Rezeki datang lagi. Amin. Amin.